Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 KKA akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Nah, untuk proyek kami sendiri ini berjudul Business Forecasting menggunakan Arima. Oke, kita akan masuk. Nah, sebelum masuk ke materi, untuk anggota kelompok kami sendiri, ada Hendarta Widya dengan NIM 3018, eh, Mukhlis Anhar NIM 3034, dan Adi Widya Brahmantara NIM 3099. Nah, sekarang masuk ke dalam materi. Apa sih forecasting itu? Nah, di sini ada pengertiannya ya. Forecasting atau peramaan itu adalah sebuah proses perkiraan atau estimasi nilai-nilai masa depan berdasarkan informasi dan data yang tersedia pada saat ini. Jadi intinya forecasting itu adalah ramalan untuk ke depannya. Nah, apa sih dari tujuan dari forecasting ini? Nah, tujuan utama dari peramalan ya kita tahu ya, pasti meramalkan sesuatu. Nah, untuk jelasnya itu forecasting ini untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam data historis dan menggunakan informasi ini untuk membuat prediksi tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, sekarang masuk ke fungsi dari sebuah forecasting. Nah, forecasting itu berfungsi atau digunakan di berbagai bidang dan industri untuk mengantisipasi permintaan pelanggan, persediaan barang, kinerja keuangan, perilaku pasar, dan banyak hal lainnya. Hal ini memungkinkan organisasi atau individu untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang tersedia. Jadinya misalnya kita meramalkan misalnya ke depannya permintaan pelanggan itu naik. Jadi kita dari perusahaan atau eh, usaha-usaha lainnya itu sudah memperkirakan berapa sih yang harus kita siapkan untuk ke depannya, terus gimana sih nanti jalannya pasar ke depannya, seperti apa saja yang kita jual belikan tuh ke depannya bisa diperkirakan kalau di bidang pemasaran. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya di sini yang selanjutnya yaitu adalah metode. Jadi dalam metode ini adalah peramalan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik, termasuk metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif melibatkan analisis statistik dari data historis untuk mengidentifikasi pola dan tren yang ada. Sedangkan untuk metode kualitatif melibatkan pendekatan berbasis penilaian dan pengalaman ahli. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya yaitu ada manfaat. Peramalan yang akurat dapat memberikan manfaat seperti membantu perencanaan strategis, pengendalian persediaan, pengelola risiko, pengambilan keputusan investasi, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Namun penting untuk diingat bahwa peramalan bukanlah prediksi yang pasti, melainkan merupakan estimasi berdasarkan informasi yang tersedia. Oleh karena itu, peramalan hanya selalu dinilai dan diperbarui secara berkala sesuai perkembangan data dan situasi yang baru. Jadi, untuk peramalan ini eh, memberikan banyak manfaat, terutama yang telah disebutkan sebelumnya. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya yaitu ada metodenya. Maksud saya algoritmanya yaitu menggunakan ARIMA. Di sini ARIMA singkatan dari Autoregressive Integrated Moving Average adalah model statistik yang digunakan untuk analisis dan peramalan data time series. Model ARIMA menggabungkan tiga komponen utama dalam melakukan peramalan, yaitu komponen autoregressive atau AR, komponen moving average atau MA, dan komponen diferensial atau I. Oke, mungkin berikutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Anhar. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapannya, yaitu model ARIMA ini memiliki tiga parameter ya untuk penerapannya nanti pada codingannya, yaitu
terdapat 3 parameter, yaitu P, D, dan Q. Nah, P itu mengacu pada jumlah lag dalam model autoregresifnya, dan parameter D mengacu pada jumlah differencing yang diterapkan pada data. Sedangkan Q itu mengacu pada jumlah lag dalam model moving average, yaitu pergerakan candle pada grafiknya. Oke, next. Kemudian ini merupakan salah satu codingannya, yaitu yang berfungsi untuk membuat model yang menggunakan algoritma ARIMA-nya. Pertama, di sini kita harus mengimport lebih dahulu ya, library dari convergence warning. Nah, kemudian di sini kita memasukkan komponen-komponen dari data set yang telah kita masukkan berdasarkan parameter yang diminta dari ARIMA ini, yaitu P, D, dan Q yang sudah saya jelaskan tadi, di mana P itu merupakan orde autoregresif dan D itu merupakan orde diferensiasi dan Q yaitu orde rata-rata bergerak. Kemudian nantinya kita akan print, kita lihat outputnya. Next. Dan outputnya nantinya akan seperti ini. Dan untuk tampilan ini merupakan sudah bawaan dari library ARIMA-nya. Dan di sini tuh ada banyak komponen yang ditampilkan dari AR, kemudian dari model, dan ada tanggalnya, dan sampel, dan lain sebagainya. Tetapi semua data itu nantinya tidak digunakan seluruhnya, hanya beberapa yang bisa menunjang melihat ramalan masa depan, di mana itu bisa jadi peluang atau bisa menjadi penghambat ruginya suatu perusahaan yang menggunakan sistem atau algoritma ini. Untuk selanjutnya, kita akan langsung menuju demo. Oke, baik. Di sini kita melakukan penerapan ini pada Google Colabs ya. Karena di Google Colabs ini memiliki kelebihan di mana kita bisa menggunakan library itu tanpa melakukan instalasi. Dan pertama, di sini kita melakukan import lebih dahulu library apa yang mendukung ARIMA ini. Yang pertama ada Pandas, yaitu untuk melakukan membuat data frame nantinya untuk membaca file CSV kita. Kemudian ada Matplotlib untuk membuat grafik. Kemudian ada stats model. Stats model ini merupakan ARIMA semua ya, untuk melakukan forecasting nantinya. Nah, di sini kita melakukan pengecekan lebih dahulu apakah dataset kita sudah terbaca di Google Colabs ini. Dan ini kita melakukan print 5 dari atas ya, data yang sudah masuk. Jadi ini sudah berhasil. Kemudian di sini kita melakukan melihat pendapatan dari penjualan, karena dataset kita itu yaitu histori penjualan sepatu. Di sini kita menampilkan data penjualan dari periodenya itu berdasarkan musim, dan 1 tahun itu terdapat 4 musim. Dan di sini terlihat bahwa 2009 ada musim 1, 2, 3, 4. Jadi dari grafik ini setiap musim ya. Kemudian untuk langkah pertama di forecasting ini, yaitu kita melakukan kategori ya. Kita melakukan kategori berdasarkan revenue-nya, dan modelnya itu ini multiplikatif. Kemudian grafik yang diperlihatkan seperti ini. Nah, di sini ada RSID, ada rasional, trend. Nah, untuk yang kita gunakan nantinya sebagai model ARIMA itu yaitu seasonalnya. Nah, di sini jadi sudah jelas kita menggunakan seasonal ARIMA musim. Nah, jadi D untuk parameter yang pertama, D yang kita gunakan yaitu 1. Nah, kemudian di sini kita membuat grafik lagi menggunakan Matplotlib untuk mencari tahu D-nya. D, kalau kita menekan seasonal, kita menggunakan D1. Kemudian P ini kita dapatkan dari grafik ini. Karena grafik penjualan sepatu itu
bertabrakan atau berpotongan dengan 5 garis, maka P yang kita gunakan yaitu 5. Nah, kemudian kita sekarang mencari nilai 1 menggunakan autorelasi partial. Karena di sini untuk grafik tertingginya itu menyentuh angka 1 untuk partialnya, jadi key yang kita gunakan sekarang yaitu 2. Kemudian karena parameter-parameter yang dibutuhkan untuk algoritma ARIMA ini sudah terpenuhi, maka kita tinggal memasukkan pada algoritmanya yang tercantum pada PowerPoint tadi. Jadi untuk outputnya akan seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir, karena model dari ARIMA ini sudah terbuat, tinggal kita melakukan visualisasi. Nah, untuk visualisasinya seperti ini, dari atribut revenue dari datasetnya. Nah, ini bagaimana cara membacanya, yaitu untuk yang biru ini merupakan training data kita, yaitu data training yang sudah ada sekarang, yaitu yang sudah ada di dataset. Sedangkan yang oranye ini yaitu sebuah prediction, itu belum terjadi. Jadi untuk prediction ini, inilah yang nantinya kita gunakan. Jika itu turun, berarti kan kita mengindikasikan bahwa langkah kedepannya itu akan mengalami penurunan. Nah, jika naik mengalami untung. Nah, untuk kesempatan itu kita bisa melakukan pengolahan pada contohnya perusahaan sepatu ya ini. Kita perusahaan sepatu. Semisal prediksinya itu turun, maka langkah apa yang kita gunakan biar kita tidak rugi gitu. Kemudian jika prediksinya itu ke atas, jadi kita harus memiliki strategi bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya gitu. Nah, mungkin seperti itu ya dari demo parsial ARIMA kita. Untuk penutupan bisa dilakukan oleh teman saya, silahkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin ada satu pantun penutup. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga mendapatkan nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.